pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan Nadia Rafika. Dan saya sekarang berada di lokasi hutan pinus desa Mangunan, Yogyakarta. Dan tim Mister Tukul Jalan-Jalan mendapatkan laporan dari warga desa Semanu yang mendapatkan serangan gaib yang membakar rumah. Dan laporannya untuk Mbak Nadia seperti apa, kita lihat cuplikan berikut ini. Pak Ladino dari Keuangan Lor Patarjo Semanu Gunung Kidul mau meminta Pak Mister Tukul datang ke sini untuk melihat di dalam rumah saya ini ada apanya. Kebakaran beberapa hari ini, sehabis api ada hujan batu di rumah saya juga. Kalau hujan batunya itu sekitar 3 minggu. Tolong Bapak Mister Tukul datang ke rumah saya untuk melihat rumah saya ini ada makhluk apanya yang bersembunyi di sini. Pemirsa, serangan api gaib yang menyerang rumah Pak Ladino kontan saja menggegerkan dusun Keuangan Lor Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Bagaimana tidak? Karena si jago merah yang membakar perkakas rumah tangga ini sepertinya muncul tiba-tiba tanpa sebab. Seperti konsleting listrik atau aktivitas menggunakan api. Anehnya kejadian kebakaran perabot rumah tangga tidak hanya terjadi di satu rumah saja. 3 rumah tetangga lainnya pun mengalami kejadian yang sama. Meski upaya mencari bantuan pada pakar spiritual telah dilakukan, namun serangan gaib semakin bertambah. Dari kejadian kebakaran saat ini berganti dengan hujan batu yang tiba-tiba muncul menghancurkan genteng rumah. Merunut dari awal kejadian kebakaran, Ibu Tugiah, istri Pak Ladino pun berkisah kalau sebelum adanya serangan api gaib ini, dirinya mengalami kejadian mistis saat berladang. Saya ngambil rumput di ladang, terus ada gua, terus di situ ada sama kakak saya, sama adik saya lihat hitam-hitam, terus kakak saya lihat hitam-hitam juga keluar api matanya gitu, terus adik saya dipanggil-panggil 3 kali. Setelah itu sampai rumah kebakaran. Tahu saya dari listrik, setelah listriknya saya matikan, terus kebakaran, terus kasur di sebelah sini kamar saya, terus di depan kamar anak saya, terus kamar kakak saya juga kebakar. Terus seterusnya bantal 7 bantal, terus kasurnya ada 6. Terus apa saja di dalam rumah saya, lemari apa saja kebakar, apa aja yang di dalam rumah kebakar. Ada beras, ada daging dari korban itu juga kebakar. Setelah itu rumah adik saya yang belakang itu juga kebakar semuanya. Lemari, ada pakaian, ada kasur juga kebakar. Itu rumah adik saya yang belakang yang ikut ngarit ke gua, dekat gua itu. Terus setelah itu rumah kakak saya yang belakang itu yang ikut ngarit, lihat hitam-hitam itu juga kebakar, semuanya habis di dalam rumah, pakaiannya tinggal yang dipakai aja. Itu batu itu melempar-lempar di rumah sebelah, terus pindah lagi di rumah sana, terus ada ritual di situ, terus rumah saya ini 4 rumah ini dilemparin semua. Misteri apakah yang akan diungkap Mister Tukul bersama Nadia Rafika di desa Keuangan Lor Gunung Kidul ini, pemirsa? Nah, di desa Semanu sudah ada Mbak Risa Saraswati. Gimana kalau kita ikut ke sana nih Nadia? Yuk, kita langsung ya Mas ya. Nah, seperti apa desa Semanu yang dapat serangan gaib? Saya akan datang bersama tim Mister Tukul Jalan-Jalan. Ada sosok-sosok apa? Ada energi apa? Ada sesuatu yang mungkin yang bisa diperlihatkan oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang lain. Ikut terus Mister Tukul Jalan. Lo kok hilang? Lo lah, gak ada. Hilang tadi sini, lupa kayang. Aduh, hilang. Pengap, terus saya melihat di atas sana ada sosok gitu. Nah,
Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Nadia Rafika. dan sekarang saya berada di lokasi Desa Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurut laporan dari bulan September mendapat serangan gaib berupa api yang membakar perabot rumah tangga. Bagaimana Nadia melihat fenomena yang seperti tadi itu? Agak menyeramkan ya Mas ya. Tiba-tiba kebakar gitu perabotan kita kan serem ya. Sedangkan di desa ini kan anginnya juga enak, semilir ya kan, tenang. Tapi kalau ada hal seperti itu, kayaknya agak was-was ya Mas ya. Takut ya. Pemirsa penasaran di manakah rumah yang terbakar itu? Seperti apa rumahnya? Gitu loh. Mister Tukul jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sepertinya auranya ada di sini. Kita tanya-tanya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kayaknya kenal gitu. Yang punya rumah toh ini? Mas Tukul, ini yang punya rumahnya Mas. Saya juga baru datang, Mas Tukul dari mana? Dari ini memang nyari ada laporan gitu, kita nanya dengan Bapak siapa ini? Pak Ladino, Pak. Pak Ladino. Iya, ini pernah ketemu di Bukan Empat Mata itu waktu itu ya. Sebelum kita bahas serangan gaib, kabarnya dulu berawal dari istri Bapak yang mengalami kejadian mistis seperti apa nih? Awal kejadian istri saya itu mengambil pakan ternak itu di ladang, Pak. Di sana ada penampakan di dekat gua berwarna hitam bermata kayak bola api gitu. Sebelum sampai di rumah kasur sudah bakar. Hari pertama tepatnya 18 September tempat hari Jumat Kliwon itu. Nah ini menurut Mbak Risa ini. Saya sih ngerasain dari tadi kan begitu masuk, saya belum sempat ngobrol udah kerasa nggak enak gitu Mas di dalam pengap. Terus saya melihat di atas sana ada sosok gitu. Saya udah bilang sama bapaknya, Pak di sini ada sesuatu. Saya bilang. Apa bentuknya? Hitam semua. Ya. Tapi wajahnya sih kayak perempuan Mas. Loh. Tapi kayak bulu gitu panjang. Wow, itu saya merinding. Ya, Hitam gitu. semua tapi rambut Terus panjang. kan di atasnya tuh ada rangka-rangka gitu, dia kayak ngegantung di rangka terus gitu senyum. Saya penasaran banget. Ya kalau walaupun saya yang punya rumah saya nggak tahu kan, saya bukan. Iya. Nggak, Ini ahlinya. Boleh kita ke kamar yang barangkali terbakar itu? Yang pertama kali itu. Boleh Pak, masuk Pak. Nah pemirsa, seperti apa kasur yang pertama kali atau kamar yang pertama kali terbakar dengan sendirinya? Gitu terus. Mister Tukul jalan. Pak Desa. Mana Pak? Daerah sini. Masih di sini. Dan kan kalau misalnya yang lain tuh biasanya kalau menampakkan wujudnya begitu kita deketin pindah, ini tuh stay di sini Mas, jadi nggak tahu dia kok berani ya. Berapa? Satu sih kayaknya kayak merasa punya kekuatan yang besar lebih dari kita mungkin. Oh iya, hangat, panas. Ini berubah ya, auranya ya. Kamu rasakan ya? Atmosfernya berubah. Mandi Pak. Agak panas. Sini Pak. Enggak mau serang. Ada bunyi-bunyi. Ada bunyi-bunyi sendiri aja. Merinding langsung merinding loh nih. Kejadian waktu terbakar itu seperti apa, Bang? Ya tahu-tahu udah gitu aja, api udah gede Pak. Bekas-bekasnya ya. Kecilnya itu nggak tahu kelihatan. Yang kebakar yang pertama kasur, kedua pakaian-pakaian sama almari. Ada juga TV, tip, semuanya itu almari ada 4 Pak.
Ini sih Mas, tadi kalau saya dengar, jadi pada saat Bapak cerita yang di atas juga ikut ngomong gitu. Katanya ya tidak berniat sampai mati katanya. Tapi ngerasa nggak punya apa-apa gitu Mas. Kalau nggak ada kasur kan susah tidurnya. Nggak ada lemari, pakaiannya tidak ada gitu. Merasakan ya bagaimana rasanya ditelantarkan gitu. Oh, jadi ada flashback seperti itu toh Mbak? Iya, nggak tahu apa ini. Seperti apa ya, sesuatu yang ditelantarkan lah Mas. Mungkin entah suatu tempat atau apa gitu yang biasanya dijaga terus tiba-tiba nggak dijaga gitu. Atau ada tempat yang dianggap sakral di sekitar sini dan mungkin jarang dikunjungi lagi gitu atau... Kalau keluarga sini itu saya rasa nggak gitu, nggak pernah kunjung-kunjung seperti sakral itu. Ya, mungkin kita nanti bisa cari tahu sendiri ya Mas ya. Kabarnya ini terjadinya siang hari ya Pak ya? Iya, awal kejadian itu pagi sekitar, biasanya Pak, saya dari jam 6 sampai terakhir sekitar jam 6 sore gitu. Sekarang sudah aman, nggak ada apa-apa. Ya. Tapi dia bilang tidak usah, nggak siang, nggak malam, kita bisa kok. Nggak enak sih Mas ya. Nggak enak ya. Ada suara. Awal kejadian itu pagi sekitar, biasanya Pak, saya dari jam 6 sampai terakhir sekitar jam 6 sore gitu. Tapi dia bilang Tidak usah, nggak siang, nggak malam, kita bisa kok. Ini sepertinya kayaknya aromanya udah mulai kayak mengingat ini suasana terbakar nih. Gimana kalau kita ke luar dulu nih? Aroma terbakarnya, aroma terbakarnya udah kelihatan. Nah, pemirsa, sepertinya tekanan energi di sini, suasana aroma terbakar muncul. Kayaknya kita harus agak sedikit ke lokasi yang ke depan ini. Ikuti terus. Misa Tukul, jalan. Pak, sudah berapa rumah yang mendapat gangguan api ini, Pak? Ada 4 rumah, Pak. 4 rumah? Rumah saya, rumah Pak Cimiran sama itu Mbak Tukijem sama Dik Bardal. Apa ada kesamaan dari rumah-rumah ini nih Mbak Risa? Saya pengen tahu di dalamnya. Tadi kan yang rumah yang pertama rumahnya Bapak ya. Yeah. Rumahnya Bapak itu saya ngeliat sosok itu. Saya pengen tahu di dalam rumah yang ini ada nggak sosok itu. Waktu di rumahnya Pak Ladino ada sosok itu. Tapi apakah di rumah ini ada juga sosok itu? Nah, seperti apa? Gitu terus. Misa Tukul. Kejadian sini. Kejadian di sini. Wow, Mbak Risa. Wes merinding. Ini Nadia udah mulai takut, Nadia. Lain suasananya Mas ya. Lain suasananya. Kalau di rumah ini bagaimana yang terbakar nih? Daerah sini yang kebakar almari sama pakaian-pakaiannya. Ngeri juga ya. Duluan sana ya? Duluan sana. Oh, baru sini ya? Bener Mas, sosoknya hampir sama dengan yang saya temui di rumah Pak Ladino, tapi lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan walaupun ininya seperti bulu semua, tapi mukanya kelihatan laki-laki sih kalau di sini. Kalau tadi yang di sana, di atas, ini dia dari di sini. Oh, di sini. Kalau sana di atas, ini di sini. Dan iya Mas, karakternya berani semua gitu. Jadi kayak menantang kita gitu, nggak yang takut. Nah tadi kan Kang Barisa bilang di sini ada, di sana juga ada ya. Apa mereka tuh satu kelompok, satu geng gitu? Kalau dilihat dari bentuknya sih memang sama sih. Iya, cuman kalau yang di sana mukanya lebih perempuan, bisa kelihatan senyum gitu. Kalau ini yang keras gitu, kayak laki-laki dan lebih tinggi, lebih besar. Pantesan hawanya kok agak panas banget ya? Iya. Panasnya lebih ini. Kenapa Mbak? Mendekat sih. Oh, bukan. Sini ya? Takut. Nggak apa-apa. Sini ya? Pantesan agak panas. Nggak enak sih Mas ya. Nggak enak ya. Ada suara. Udah ayo Kang, Dengan sendirinya. Loh. Kita bisa ngobrol di luar Mas.
Ya? Serius aku takut. Gak apa-apa. Kira-kira berasal dari mana sosok ini dan kenapa berdiam di tempat rohin ini? Dari satu pusat gitu Mas. Jadi ada satu tempat di mana mereka berkumpul di sana, tapi sekarang seperti mereka kayak ditugasin di masing-masing rumah ini, entah kenapa gitu. Tadi kan kita pikir dari keluarganya Pak Ladino aja gitu permasalahannya. Ternyata mungkin mencakup beberapa rumah yang ada di sini, Mas. Mungkin orang-orang sini. Kenapa? Gitu. Ini itu masih semua saudara. Semua rumah 4 rumah ini saudara. Saudara. Ya. Pak Ladino, maaf nih. Ini kan genteng banyak yang bocor-bocor, yang pecah-pecah ini. Gangguan-gangguan ini selain ada api, apa ada gangguan pecah? Itu ada batu yang terbang, kena itu genteng-genteng yang pecah-pecah. Wow, ini berhenti aku langsung. Udah kembali normal semula. Batu yang terbang itu ada bunyi. Ini lihat nih. Berhenti. Mbak Risa gimana nih Mbak Risa? Iya, tadi pada saat Bapak bercerita juga dari belakang sini ada sosok, tapi yang tadi juga masih ada di situ gitu. Jadi entah dia memanggil kayak apa ya, dia memanggil teman-teman yang ada di rumah lain itu. Gimana nih? Kita ngobrol di luar aja gimana Mas? Demi keamanan. Aku demi ini ya, kenyamanan lah kita ngobrol di luar. Kayaknya ada banyak ini ya, tekanan-tekanan mungkin dia pengen tidak banyak diceritakan, tapi kita kalau mau nyari suasana lebih nyaman kita agak keluar aja ya. Ya, coba. Terus. Mr. Tukul. Kuat dari yang lain-lain yang kita tadi datang. Malah di sini ini. Iya. Mbak Risa, kok buru-buru apa? Aduh, makin gak nyaman Mas di sini. Makin gak nyaman. Ini kenapa kok tadi Mbak Risa kok kelihatannya ketakutan dulu keluar lebih awal ya? Enggak, jadi pada saat kita terakhir bicara di situ, pertamanya kan cuma satu, terus di belakang saya ada satu dari kamar itu. Terus tiba-tiba dari arah pojokan rumah tuh ada lagi, persis sama karakternya, maksudnya sosoknya seperti itu gitu. Jadi dia kayak manggilin yang lain loh Mas gitu buat datang. Dan kata Pak Ladino tuh juga kejadian itu banyak kan malah siang hari. Ya, berarti siang itu hari. kan termasuk udah terang-terangan itu. Itu gimana Mbak Risa? Kalau saya melihatnya Mas memang tidak, kalau malam mungkin pada saat orang yang lagi tertidur itu bakal amit-amit menimbulkan korban gitu Mas. Sebenarnya yang bersangkutan ini hanya ingin membuat jerak atau apa gitu. Oh begitu. Ya. Selain rumah kabarnya kandang sapi ini juga mengalami kebakaran. Seperti apa kejadiannya Mbak? Ini situ Pak, sebelah. Ini ya Pak Idannya? Iya, Siang hari ini? siang, sekitar jam 9 itu. Wah luar biasa ya. sekali. Mbak Risa, kenapa bukan hanya rumah dalam, rumah luar atau kasur, tapi kok sampai kandang sapi ini lah? Kayak dibikin jadi nggak punya apa-apa gitu Mas. Ada rumah lain lah yang kita bisa lihat. Ya, sini rumah sini yang. Mbak Risa, gimana kita datang lagi tempat itu? Oke, kita lihat aja. Apakah ada sosoknya lagi? Siapa tahu memang berbeda atau sama. Nah, seperti apa pemirsa? Apakah ada sosok lagi yang seperti ini atau berbeda lagi? Itu terus. Mr. Tukul, jalan. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata memiliki di seluruh alam semesta yang indah ini. Karena cuacanya semakin panas, jaket aku lepas biar bisa menetralisir panasnya. Dan saya masih bersama Mbak Risa, Mbak Nadia, dan Pak Ladino. Nah, kenapa Pak Ladino mengajak kita ke sini, Pak? Ini ada suara kayak ini, api lagi ini. Di rumah ini banyak kejadian, walaupun kecil-kecil, maka Pak Dukul teman-teman ku ajak ke sini melihat ada apakah makhluk di rumah ini. Ini apa Mbak Risa? Kuat sih Mas di sini. Kayaknya cukup lebih kuat dari yang lain-lain yang kita tadi datang. Malah di sini Iya. ini.
Pemirsa, tiba-tiba Mbak Nadia lari ke belakang. Kaki aku masih ada yang narik. Ini kakinya ada yang narik. Kaki sebelah kanan aku. Ada apa sih di sini? Aja ke ujung. Banyak banget di sini, Mas. Sosok yang saya temuin tadi, yang di rangka-rangka itu. Kalau ngelihat sih kayak ada gerbang Mas di sini. Oh, ada terus gerbang. Ini ada sosok dua yang lebih besar dari yang tadi kita lihat di rangka itu. Lebih besar ya. Lagi. Pojokan situ. Ini kakiku masih sakit ketarik itu. Ini kenapa ini? Sampai lihat kaki yang sebelah sini. Ada yang narik gitu. Kok bisa sampai lari ke sini? Apa ya? Perasaannya lari. Itu baris apa, Baris? Itu siapa yang narik aku? Karena di sini kan energinya kuat, Mas. Di sini energinya kuat, jadi kayak memang kita ditarik ke sini gitu. Dulunya ini bangku ini di sini. Sering sekali aja kecil-kecil cuman plastik, kertas gitu, Pak. Itu kayak Ini memang sungguh aneh sekali. kayak ini sih, Mas. Kan kalau misalkan mereka kan maaf, mereka seperti bisa mengeluarkan api dan pada saat mereka masuk ke daerah sini, masuk itu kayak ada sentuhan gesekan dengan tubuh mereka yang jadinya ngebakar benda-benda kecil yang ada di sekitar sini. Tapi memang tujuannya bukan di sini, karena ini ada semacam pintu tempat keluar masuknya mereka nih. Karena di sini banyak banget Gerbangnya. semacam. Dulunya tempat apa, Pak? Kenapa ada sini? Ini dulu ya kosong, Pak. Kosong. Kayaknya bukan masalah tempat dulunya apa, tapi Memang itu lorong ini nyambung pintunya. kemana? Oh, kayak Ada satu tempat kayak yang- tem-tenel Di gitu sini ya? ada itu kayak gua yang di sana tuh. Bisa menerangkan nih, apa nih? Saya sih tadi memang melihatnya yang nyambungnya itu nyambung ke bentuknya gua, selalu sebuah tempat lurusan sini ya, Pak ya. Sini. Panas ya? Sini apa ini? Penuh Mas, di sini mereka banyak berkumpul di belakang kita. Masukku tuh cuma megang sedikit aja dari tubuh mereka. Dan mereka lebih tinggi. Marisa, apa ada sosok yang bisa diajak komunikasi, cari tahu ada kesalahan apa agar tidak terjadi lagi gangguan di sini? Ini sih, iya tadi saya udah bilang sempat di awal Mas, ini ada sesuatu yang terlupakan, ada yang merasa tersakiti, merasa tidak enak, dan tapi itu nggak bisa kita ungkapkan gitu Mas, itu siapa-siapanya, apakah orang atau bukan gitu. Iya, iya. Sebenarnya yang tahu jawaban itu hanya keluarga Bapak sendiri gitu. Tahu sebenarnya. Entah Pak Radino, entah siapa. Tahu sebenarnya, entah cuman siapa. mungkin ada pikiran tidak mungkin. Ya. Caranya sih bukan dengan cara maaf melakukan hal yang sama seperti Silaturahmi ini. saja, Iya. datangin aja. Iya, karena ini bisa diselesaikan. Dari tadi kau bunyi-bunyi terus ya Mas ya, nggak enak ya? Ada artinya apa itu? Kayak saya sih udah nggak nyaman di sini. Kalau saya tuh sudah gak sabar ingin melihat energi apa yang akan nanti akan dilukis oleh tim Mr. I dan Iya. teman-teman. Sebetulnya sosoknya seperti apa? Iya. Nah, Nggak enak. seperti apa? Ikut terus. Mr. Tukul, jalan. Sementara Mr. Tukul, Nadia Rafika, dan Risa Saraswati semakin tidak nyaman akan benturan energi di dalam rumah salah satu penduduk, Mr. I saat ini terlihat mendekati goa vertikal atau dikenal luweng yang begitu dianggap wingit oleh warga desa setempat hingga tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Ada luang atau gua vertikal yang konon di situ misalnya orang kalau dipanggil di sini itu 3 hari setelahnya akan sakit terus meninggal dunia. Pemirsa, sosok apakah yang akan ditemui Mr. I? Karena ini ada kerajaan yang sangat besar, cuma kerajaannya itu persis di bawah sendiri. Sedangkan kerajaan ini dibagi oleh ini ada sosok yang tinggi besar mendekati kita, matanya merah. Karena kita kan memasuki wilayahnya. Sebenarnya wilayahnya itu yang paling kuat yang sebelah sana. Ini wilayah ini dibagi. Yang kalau sebelah sini, ini kekuatannya sekitar 25%. Tapi kalau kita ke sana, ini kekuatannya bisa 75%. Karena dia mempunyai dominasi di sana.
kami tahu kabarnya di sini ini ada luang yang kabarnya kalau orang lewat sini dipanggil itu 3 hari selanjutnya akan sakit dan meninggal dunia. Memang di Long Cabe ini posnya memang dianggap angker, ringit, artinya harus berhati-hati. Mungkin ada kejadian dulu pernah di lokasi area Luang ini, kalau ada yang cari rumput itu dipanggil dari sini, dari sekitar gua ini, dan dia merasa kesakitan dan ya beberapa alam mungkin akhirnya meninggal. Dan juga pernah ada pecinta alam, Mas, pecinta alam disuruh turun tapi nggak berani karena ya ada sesuatu di dalamnya yang luar biasa, energi yang luar biasa gitu. Pak, tadi yang saya rasakan di sini, di Luang itu ada sebuah kerajaan yang sangat besar, Pak ya. Iya. Makhluk yang ada di situ itu berbentuk tinggi besar, itu mata merah. Iya, terus ini kayak berbulu, tapi bulu ujungnya bulu ini seperti api gitu. Iya. Jadi bukan berbentuk api semua, cuma ujung daripada bulu makhluk ini seperti api. Dia kalau mulai marah, terganggu lokasi di sini, dia akan mengeluarkan kekuatannya yang keluar itu prajurit-prajuritnya, Pak. Iya. Kalau sekarang yang saya lihat, Pak ya, itu rajanya itu udah kepalanya ada di sana. Iya. Di belakang kita di sebelahnya tidak ada, Pak. Iya. Di sekitar ada 5 prajurit-prajurit yang ada di kerajaan itu. Iya. Kenapa di kerajaan ini artinya meminta korban dari wilayah sini atau warga sini? Dia bukan meminta korban. Iya. Jadi korban yang ada di sini yang dipanggil, semua yang kejadian-kejadian berhubungan dengan ini, dia pasti melakukan kesalahan di daerah sini. Gitu. Jadi makanya yang ada di sini ini merasa terganggu, merasa orang yang di sini ini mengambil hak miliknya ini juga. Gitu. Makanya dia melakukan seperti pembalasan. Gitu ya. Pak Dukuh, boleh kita ke tempat keluar? Mas. Gini Pak Dukuh, tadi yang ada makhluk yang ada di sini, ini mulai bermunculan, merasa bertanya, ada apa kita gitu. Kita hanya di sini cuma untuk kepada, ini sudah masuk ke dalam semua. Daerah saya di Pangen ini kan di bulan yang kemarin sampai sekarang itu ada kejadian yang aneh, ada api, artinya membakar sesuatu yang terbakar di sana. Apakah ada kaitannya di gua ini? Makhluk yang ada di sini, dia akan mengejar siapapun sampai kemanapun kalau dia merasa terganggu gitu. Jadi siapapun yang mengganggu dia, mengganggu lingkungannya, dia akan mengejar siapapun yang mengganggu lokasi. Meskipun dia sampai pulang atau kemana atau mungkin jauh kemana, dia akan ngejar. Kalau sudah dendamnya terbalaskan, dia akan balik lagi. Yang terjadi di kampungnya Pak Dukuh itu ada mungkin siapa yang pernah tempat ini mengusik tempat ini gitu. Entah apa yang diambil di sini, diminta ranting tapi tanpa permisi gitu. Makanya yang ada di sini akan marah gitu. Bagaimana solusi untuk mengantisipasi gitu? Gini Pak Dukuh, kalau bisa saya sarankan, supaya warga yang di kampungnya Pak Dukuh nggak mengalami gangguan yang ada di sini, satu lurus beribadah sama yang di atas. Nomor 2 lagi, perbanyak sedekah. Tolong menolong antar warga, tolong menolong antar tetangga. Insya Allah tetangganya Pak Dukuh akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, tadi setelah pembicaraan saya dengan Pak Dukuh, ini ada sosok yang ada di sini. Dia loncat ke sana, dia mau menyerang sini. Sosok ini bukan berasal dari sini. Ini sosok luar yang masuk ke sini. Dia ingin mengganggu yang ada di sini supaya keluar semua. Nah, ini sosok. Ada sosok 2 lagi yang datang dari sana. Allah! Saya mau mengistilahkan yang ada di sini supaya pemirsa tahu sosok yang ada di sini. Lukis.
Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang udah keluar dari tekanan dari ruangan tadi yang Mbak Risa mengatakan bahwa ini kayaknya sepertinya harus kita keluar sebentar. Pak Ledino, dari cerita awal waktu Ibu mengalami kejadian mistis, kabarnya berdekatan dengan gua vertikal atau luweng yang dikenal wingit nih. Bener nggak nih Pak? Ya betul Pak. Waktu zaman dulu ada seorang yang dipanggil-panggil di daerah situ, ada yang sakit, ada yang meninggal gitu. Sudah ada kayaknya 3 orang yang dipanggil meninggal itu. Maksudnya dipanggil gimana Pak? Dipanggil-panggil namanya. Pak Ledino pada dengar sendiri suara itu? Kalau yang ini yang istri saya sama mbaknya itu yang dipanggil cuman hehe gitu. Oh hehe. Siapa nih istri? Ini Pak Duku Mas Tukul. Oh Pak? Pak Duku. Oh Pak Duku. Mesti dari mana aja nih Mesti? Tadi saya sama Pak Duku mendatangi luweng tempat makhluk-makhluk yang berwujud api itu keluar dari situ Mas. Memang energinya sangat besar sekali. Ya memang terjadi benturan-benturan waktu itu. Tapi alhamdulillah kita akhirnya bisa selesai melukis langsung menuju ke sini. Pak Duku sendiri pernah melihat sebelum misteri datang apa Duku pernah melihat sosok-sosoknya atau kabar-kabar? Keluarga saya sering melihat sesuatu yang penampakan dari jauh mungkin gitu. Berapa itu? Ya penampakan seperti hitam. Banyak kan kok sama dengan dikatakan Mbak Risa ya, hitam. Mbak Misteri tangannya kenapa Misteri? Ini ada tarikan dari sini Mas Tukul, kuat sekali Mas Tukul. Iya memang tadi ada suara kayak letupan api yang dup gitu tadi. Pemirsa, energi kuat terlihat menarik Mr. I ke dalam rumah. Sosok-sosok yang mulai bermunculan sepertinya tak senang akan kehadiran tim. Sosok apa yang ditemui Mr. I? Tiba-tiba Mr. I menahan energi yang di belakang terus kayak sepertinya Mr. I ketarik masuk ke ruangan yang tadi diceritakan Mbak Risa ada gua yang pintu gaib yang ada di sebelah sana. Itu tarikan apa Mbak Risa? Sama seperti yang tadi dirasain sama Mbak Nadia sih, ada sesuatu yang menarik. Tapi kalau Mr. I mungkin punya kekuatan untuk bantu ini meredam mereka supaya nggak datang nyamperin kita Mas. Kalau Mbak Risa lihat lukisan gimana Mbak? Ya ini apa ya? Saya sih ngeliatnya ini seperti sosok kayak gedungnya gitu Mas. Jadi kayak ketuanya gitu. Ya. Dan nyambung dengan sosok-sosok yang saya lihat di sini mungkin bagian dari mereka. Ini yang dilihat di tiang itu tadi, Soko tadi? Iya, tapi yang kecil-kecilnya. Yang kecil-kecil, belum yang ininya Pak tadi Pak. Ketuanya mungkin ya. Ini masih yang kecil-kecilnya gini. Ya, mungkin yang dilihat sama ibu, ya ini. Ya. Gimana ini kok tiba-tiba ketarik ke belakang? Ya gini tadi Mas Tukul. Kalau saya lihat itu memang ada gerbang Mas Tukul ya. Oh, waktu kita ngobrolin di situ, ini boleh bermunculan semua Mas Tukul yang dari sini. Dia merasa terganggu, bermunculan. Tadi saya sempat kayak ditarik mau ditantang sama dia. Iya, iya. Ya alhamdulillah tadi saya semua situ yang ada di rumah-rumah ini saya tarik semua, saya masukkan, saya kunci. Oh, sudah. Insya Allah. Amin. Ini aman. Amin. Kita berdoa gimana ini supaya semua jadi nyaman, desa di sini nyaman, warga di sini nyaman, bisa menjalankan aktivitas seperti sehari-hari, tidak punya berprasangka buruk terhadap satu sama lain dan rukun, gotong royong, saling tolong menolong, bahu-membahu bersosialisasi sesama bertetangga. Kalau begitu Pak Ladino, kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan, tim Mister Tukul jalan-jalan, mohon maaf. Sekarang kita mau kemana lagi nih, Mr. I dan Mbak Risa? Mas, saya dengar-dengar nggak jauh dari sini itu ada sebuah sendang tempat mandinya para bidadari. Wow, sendang tempat mandinya para bidadari. Seperti apa sendang yang konon ceritanya tempat pemandian para bidadari?
energi apa yang akan terlihat oleh tim Mr. Tukul Jalan. Ikut terus Mr. Tukul.